Rahayu, Rahayu, Zagu, Zagu, Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sostro dan Sabu Inter bagian ke 44. Kembali pintu gado itu ditutup. Kemudian Maisa Jenar melemparkan dirinya di atas amben bambu yang panjang di sisi ruang tempat tidurnya. Sebentar kemudian terdengar suara ribut di pendopo. Rupanya mereka sedang sibuk menyambut kedatangan tamu-tamunya dari Pamingit. Terdengarlah kemudian suara Ki Ageng Gajah Sora dengan ramahnya mempersilahkan adiknya masuk ke Pringgitan. Ketika mereka semua sudah masuk, Maisa Jenar berdiri lalu dengan kesal pergi keluar ke samping gandok. Maisa Jenar melayangkan pandangan matanya ke dataran yang terbentang di bawah lambung bukit Telomoyo. Di bagian barat terbentang tanah persawahan yang subur. Padi yang pada saat itu sedang menguning dan burung-burung yang terbang di atasnya. Tetapi burung-burung itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mencuri butiran-butiran padi yang bergoyang-goyang karena tiupan angin pagi yang lembut. Sebab anak-anak yang menunggunya selalu menghalau mereka dengan koprak dan hantu-hantuan yang digerakkan dengan tali. Di bagian timur, agak jauh menjorok ke utara, terbentang Rowo. Airnya yang gelisah memantulkan cahaya matahari yang masih merah, yang baru saja tersembul dari balik cakrawala. Beberapa perahu lesung para nelayan masih tampak hilir mudi seperti sepotong lidi yang terapung-apung untuk menggali kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Tiba-tiba Maisa Jenar mendengar derap kuda yang lari sangat kencang seperti dikejar hantu. Kuda itu tidak masuk halaman lewat gerbang depan, tetapi menyusup melalui pintu butulan di samping. Maisa Jenar memalingkan mukanya dengan agak segan-segan. Anak itu lagi, desis Maisa Jenar, dan muncullah dari pintu butulan pagar itu seorang anak laki-laki yang berwajah bulat dan agak gemuk menunggang kuda hitam mengkilap. Ketika anak itu melihat Maisa Jenar, cepat-cepat ia menghentikan kudanya. "Selamat pagi, Paman," sapanya sambil menyeringai. "Dari mana kau, Arya?" tanya Maisa Jenar kepada anak Ki Ageng Gajah Sora itu. Arya Saloka itu tidak segera menjawab, tetapi yang dijatuhkan sebuah benda yang cukup berat dari punggung kuda itu. Melihat benda itu, Maisa Jenar terkejut. "Uling?" katanya. "Iya, Paman, aku dari Rawo Pening menangkap uling itu," jawabnya. Maisa Jenar menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kau memang nakal, Arya. Bukankah ayahmu telah melarangmu pergi ke Rawo Pening? Besok, kalau kau sudah bertambah besar, tentu kau boleh pergi ke sana. Tetapi sekarang belum waktunya kau pergi sendiri," katanya. Anak itu meloncat turun lalu mendekati Maisa Jenar. "Paman, jangan Paman katakan kepada ayah kalau aku pergi sendiri," bisiknya. "Lalu uling itu?" tanya Maisa Jenar. Arya Saloka diam termangu, kemudian jawabnya, "Aku katakan bahwa Pamanlah yang menangkap." Maisa Jenar tersenyum. "Hampir semalam suntuk aku bersama ayahmu di pendopo itu.
bagaimana aku pergi menangkap uling?" katanya. Kembali Arya Saloka kebingungan. Akhirnya ia mendapat jawaban. Dengan tertawa ia berkata, "Gampang paman, aku akan katakan bahwa seorang kawan memberi aku uling sebagai hadiah." "Hadiah apa?" tanya Maisa Jenar. "Aku tidak tahu paman." Ia menjadi kebingungan lagi. "Tetapi seharusnya kau tidak pergi ke sana, Arya. Banyak bahayanya. Bukan saja uling-uling macan itu, tetapi uling yang tinggal sebelah rawa itu akan lebih berbahaya bagimu. Kalau mereka tahu bahwa kau adalah putra Ki Ageng Gajah Sora," kata Maisa Jenar menasehati. Anak itu memandang Maisa Jenar dengan penuh perhatian. "Uling putih dan uling kuning maksud paman?" Maisa Jenar mengangguk. "Baiklah paman, tetapi pada suatu saat aku pasti akan dapat menangkapnya, seperti menangkap uling itu. Nah, pergilah, gantilah pakaianmu yang basah kuyup itu." Tanpa menjawab, anak itu memutar tubuhnya lalu melangkah pergi. Tetapi demikian Maisa Jenar memandang punggung anak itu, ia menjadi terkejut. Sebab punggung itu terluka dan darah cair mengalir dari luka itu. "Arya," panggil Maisa Jenar. "Kenapa punggungmu luka?" "Luka?" tanya Arya keheranan. "Ah, tidak seberapa paman, tetapi dari luka itu banyak mengalir darah." Arya Saloka menggosok punggungnya dengan tangannya dan terasa sesuatu yang cair dan hangat. "Uling itu mencoba melawan paman," katanya. "Kemudian kami berkelahi beberapa lama, tetapi akhirnya aku dapat membunuhnya. Untunglah uling itu tidak menyeretmu ke dalam rowo," sahut Maisa Jenar. "Kakiku dibelitnya paman," jawab Arya Saloka bangga. "Dan memang ia mencoba menarik aku ke rowo, tetapi tentu saja aku tidak mau. Rasa-rasanya tidak akan menarik pengunjung ke lubang uling. Karena itu aku berusaha membunuhnya dengan belati. Dan akhirnya, sebagai paman lihat sekarang, uling itu sudah mati. Kalau saja ibuku tidak tahu bahwa aku yang menangkapnya, pasti beliau senang untuk memaksanya." Setelah berkata demikian, segera Arya meloncat dengan lincahnya menangkap seekor uling itu, lalu diseretnya ke dapur sambil berlari-lari. Maisa Jenar menggeleng-gelengkan kepala. "Luar biasa," katanya kepada diri sendiri. Memang, sejak ia melihat anak itu pertama kali, ia sudah merasa kagum. Arya Saloka merupakan seorang anak laki-laki yang memiliki bakat yang baik. Badannya kukuh dan otaknya pun ternyata dapat bekerja dengan baik. Uling adalah sebangsa binatang air yang mirip dengan ular dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia adalah belut raksasa, tetapi anak ini dapat menangkapnya. Sebentar kemudian terdengar suara Nyai Ageng Gajah Sora nyaring. Rupanya Nyai Ageng sedang memarahi Arya Saloka. Kemudian terdengarlah langkah Arya berlari-lari keluar dan langsung meloncat memanjat sebatang pohon. Dari sana ia meloncat ke atas atap yang dibuat dari papan untuk bersembunyi. Setelah itu tampak Nyai Ageng menyusul di belakang. Tetapi Arya Saloka telah lenyap. Maisa Jenar segera memalingkan kepalanya dan pura-pura tidak mengetahui. Tetapi ketika Nyai Ageng melihatnya,
Segera ia mendekati Maesa Jenar. Kami mendapat tamu dari Pamingit, adik dari Ki Ageng. Barangkali Adi Lembu Sora dapat memperkenalkan diri dengan Maesa Jenar. Maesa Jenar pura-pura terkejut, lalu membalikkan dirinya. Baiklah Nyai Ageng, sebaiknya aku mandi dulu, jawabnya. Silakan Adi, katanya kemudian. Lalu ditinggalkannya Maesa Jenar kembali seorang diri. Dengan langkah-langkah segan, Maesa Jenar pergi menuruni tangga batu yang dibuat di lereng bukit di samping rumah Ki Ageng Gajah Sora. Ia sama sekali tidak bernafsu untuk bertemu dengan Lembu Sora. Tetapi sebagai seorang tamu, maka tak baik kalau ia menolak. Setelah Maesa Jenar membersihkan diri, segera ia pun naik ke pendopo dan langsung masuk ke Pringgitan untuk menemui Ki Ageng Lembu Sora. Melihat kehadiran Maesa Jenar, segera Gajah Sora memperkenalkannya kepada Lembu Sora. Adi Lembu Sora, ini adalah Adi Maesa Jenar, sahabatku yang telah lama tidak bertemu, katanya. Kemudian kepada Maesa Jenar, ia berkata, Adi Maesa Jenar, Adi Lembu Sora ini adalah adikku satu-satunya yang sekarang memerintah daerah Perdikan Pamingit. Ia datang juga hanya untuk kunjungan kekeluargaan. Ternyata memang Ki Ageng Lembu Sora seorang yang sombong. Ketika Maesa Jenar membungkukkan diri menghormatinya, atas perkenalan itu, ia mengangkat dadanya dan memandang Maesa Jenar dengan pandangan yang merendahkan. Kemudian ia bertanya, sahabat, adakah yang menarik perhatianmu sampai kau datang dari jarak yang sedemikian jauhnya ke Banyu Biru? Pertanyaan itu sungguh tidak menyenangkan, tetapi bagaimanapun Maesa Jenar adalah tamu yang sopan, maka ia mencoba untuk tidak mengesankan ketidaksenangannya. Maka jawabnya, Ki Ageng, memang banyak yang menarik perhatianku di sini, terutama keramah tamahan penduduknya. Lembu Sora menarik dagunya hampir melekat dadanya, matanya menjadi berkilat-kilat. Rupanya ia merasakan sindiran halus yang diucapkan oleh Maesa Jenar. Tetapi ia tidak menjawab, sebab segera Gajah Sora yang bijaksana mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang tak berarti. Namun bagaimanapun, ada suatu kesan yang dalam menggores di jantung Maesa Jenar, bahwa Ki Ageng Lembu Sora bukanlah seorang yang baik hati. Dan sebenarnya lah bahwa memang orang ini telah banyak memusingkan kepala ayahnya, Ki Ageng Sora Dipayana. Andaikan Lembu Sora itu orang lain, maka mudahlah soalnya. Tetapi ia adalah anak Ki Ageng Sora Dipayana, seperti juga Gajah Sora Dipayana. Disinilah mulanya letak kesalahannya. Nyai Ageng Sora Dipayana dahulu terlalu memanjakan anak bungsunya, sehingga akhirnya anak ini susah diatur. Sedangkan Ki Ageng Sora Dipayana tidak mau mengecewakan istrinya karena ia sangat menyayanginya. Nyai Ageng Sora Dipayana adalah seorang istri yang setia. Sejak Ki Ageng masih menjadi seorang yang harus mulai segala soal, membuka hutan, dan segala macam kerja yang harus dikerjakan dalam suasana sakit dan pedih. Pada keadaan yang demikian, satu-satunya orang yang bersedia membantunya adalah almarhum istrinya itu. Karena itu, meskipun sekarang istrinya sudah tidak ada lagi, Ki Ageng Sora Dipayana tidak sampai hati untuk berlaku keras kepada anak kesayangan istrinya itu.
Setelah Maisa Jenar merasa bahwa ia telah cukup lama turut serta menemui Ki Ageng Lembusura, segera ia meminta diri untuk pergi berjalan-jalan, melihat-lihat kota Banyu Biru. Ia tidak ingin lebih lama lagi bercakap-cakap dengan Ki Ageng Lembusura yang tampaknya tak mau menghargai orang lain, sebab ia sendiri bukanlah orang yang amat kuat menahan hati. Maka setelah ia mendapat izin dari tuan rumah, segera ia turun ke halaman dan berjalan-jalan keluar. Ia sama sekali tidak mempunyai tujuan kecuali sekedar menuruti langkah kakinya. Tetapi demikian ia keluar halaman, dilihatnya seorang yang berdiri bersandar di dinding. Orang ini belum pernah dikenalnya. Beberapa orang Banyu Biru yang dekat dengan Gajah Sora sudah hampir dikenal seluruhnya. Melihat Maisa Jenar keluar, segera orang itu memutar tubuhnya dan berjalan perlahan-lahan menjauhi gerbang. Maisa Jenar menjadi agak curiga, tetapi apakah yang akan dilakukan di siang hari, di mana sinar matahari yang mulai terik ini membakar tubuh halaman? Tetapi bagaimanapun, orang itu sangat menarik perhatiannya, sehingga timbullah keinginan Maisa Jenar untuk mengetahui maksud orang itu. Maka segera Maisa Jenar pun berjalan mengikutinya dari jarak kira-kira 50 langkah. Ia menjadi semakin curiga ketika melihat orang itu beberapa kali menengoknya dan mempercepat langkahnya. Tetapi tiba-tiba Maisa Jenar terkejut melihat bayangan yang melayang dari sebatang pohon di pinggir jalan, langsung menyerang orang yang diikutinya. Ia menjadi bertambah terkejut ketika diketahuinya bahwa bayangan itu adalah Arya Saloka yang tak diketahui sebab-sebabnya menyerang orang yang berjalan di depan Maisa Jenar itu. Ternyata orang itu pun bukan orang sembarangan. Dengan tangkasnya ia mengelakkan diri, bahkan sekaligus ia berputar sambil menyerang dengan tumitnya. Arya Saloka ketika tidak berhasil menyerang orang itu dari atas pohon, rupanya menyadari bahwa lawannya berbahaya. Karena itu ia pun segera bersiap, sehingga ketika kaki lawannya melayang ke perutnya, ia meloncat mundur. Demikian kaki yang tak berhasil mengenainya itu berdesing di hadapan perutnya. Arya Saloka segera meloncat sambil menghantam dada orang itu. Tetapi bagaimanapun Arya Saloka adalah seorang anak yang belum dewasa. Apalagi lawannya ternyata memiliki kecepatan bergerak, sehingga demikian Arya Saloka meloncat, demikian ia masuk ke dalam perangkap lawannya. Tangannya yang terjulur untuk menyerang itu dapat ditangkap, dan dengan sekali gerak tangan itu dipilihnya. Tetapi Arya Saloka ternyata cerdik juga. Ia mengikuti saja putaran tangannya, tetapi demikian ia membelakangi orang itu. Demikian cepat ia menendangnya. Orang itu sama sekali tidak mengira bahwa anak-anak itu dapat berbuat demikian, sehingga karena hal yang sama sekali tak terduga-duga itu, ia terlontar ke belakang dan tangkapannya pun lepas. Rupanya orang itu menjadi marah sekali. Matanya tampak berapi-api, dan dengan tidak ragu-ragu lagi, ia pun meloncat maju menghantam Arya Saloka. Gerakan itu demikian cepatnya sehingga Arya Saloka tidak sempat mengelak. Maka yang dapat dikerjakan hanyalah menangkis pukulan itu. Bagaimanapun kuatnya, Arya Saloka adalah seorang anak yang sama sekali
tak seimbang dengan lawannya. Maka demikian tangannya yang disilangkan di muka kepalanya itu terbentur tangan lawannya. Ia terpental jauh dan hampir saja kepalanya membentur dinding halaman. Untunglah bahwa Maisa Jenar dengan cepatnya meloncat dan menangkap Arya Saloka. Arya Saloka berdesis menahan sakit. Tangannya terasa panas seperti terbakar. Tetapi meskipun demikian, ia masih saja akan meloncat maju kalau tidak ditahan oleh Mahesa Jenar. Sehingga ia meronta-ronta berusaha melepaskan pasangan itu. "Lepaskan, lepaskan aku, paman!" teriak Arya Saloka. Orang yang diserangnya itu rupanya benar-benar marah. "Lepaskan anak kurang ajar itu, biar aku pecahkan kepalanya," katanya. "Tunggu dulu, Arya. Apakah sebabnya kau menyerang orang itu?" tanya Maisa Jenar berlahan-lahan. "Ia berjalan hilir mudik dan mengintai rumah-rumah kami. Mungkin ia seorang penjahat yang akan memasuki rumah kami," jawabnya. "Tutup mulutmu," hardik orang itu. "Tutup mulutmu sendiri," balas Arya Saloka. "Selama ini, di kota ini, tidak ada orang yang bertingkah laku seperti kau. Tak pernah kota ini ada kejahatan seperti kota-kota lain. Dan kau, aku kira bukan orang Banyu Biru yang datang untuk membuat onar di sini." Mendengar makian Arya Saloka, orang itu tak dapat menahan diri lagi. Karena itu, ia melangkah maju dan dengan tangannya yang kuat, ia menampar muka Arya Saloka. Tetapi Arya Saloka sudah berada di tangan Maisa Jenar. Karena itu, sudah pasti kalau Maisa Jenar tidak akan membiarkan begitu saja hal itu terjadi. Maka ketika tangan itu sudah terayun, Maisa Jenar memutar tubuhnya dan memasang sikunya. Ketika tangan orang itu mengenai siku Maisa Jenar, mengalami perlakuan Maisa Jenar, orang itu menjadi semakin marah. "Apakah ia anakmu? Kalau begitu, kau tak pandai mengajarkan anakmu, sehingga anakmu kurang ajar," bentaknya. "Tunggu dulu," jawab Maisa Jenar. "Jangan berlaku kasar terhadap anak-anak. Memang barangkali anak ini terlalu nakal, tetapi biarlah orang tuanya yang mengajarnya. Seharusnya kau melaporkan saja kepada ayah bundanya. Sedang kau sendiri memang dapat menimbulkan sangkaan yang bukan-bukan. Sikapmu agak mencurigakan." Wajah orang itu menjadi merah padam. Kata-kata Maisa Jenar sangat menusuk perasaannya. Karena itu, hampir berteriak, ia kembali membentak. "Apa hakmu berkata demikian? Adakah kau pengawal kota atau kepala daerah pendidikan ini? Aku bukan apa-apa," jawab Maisa Jenar. Masih setenang tadi, tetapi tiap-tiap warga kota ini berhak turut serta menjaga keamanan kotanya. Dan bukankah kau bukan penduduk Banyu Biru? Mata orang itu menjadi semakin berapi-api. Tetapi rupanya ada sesuatu pertimbangan yang menahannya untuk tidak berbuat sesuatu. Akhirnya ia berkata lantang, "Tak ada gunanya aku melayani orang gila macam kau dan anak itu." Lalu ia memutar tubuhnya dan melangkah pergi. Tetapi kali ini Maisa Jenar yang kemudian tidak membiarkan orang itu pergi. Ia segera menahannya. "Nanti dulu, bukankah kau bermaksud melaporkan anak ini kepada ayahnya? Nah, marilah aku antar kau kepadanya. Ayah anak ini adalah Ki Ageng Gajah Sora," kata Maisa Jenar. Mendengar kata-kata Maisa Jenar, segera wajah orang itu berubah.
Sebentar kemudian, nampak ia menjadi pucat dan gemetar. Tetapi sebentar kemudian, kembali wajahnya menyala-nyala. Kemudian, kembali ia melangkah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat sikapnya, Maisa Jenar bertambah curiga. Segera Arya Saloka dilepaskan dan didorongnya ke pinggir, sedangkan ia sendiri segera meloncat untuk menghadang orang yang dicurigainya itu. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu segera tertarik dan mengerumuninya. Mereka mengenal Maisa Jenar sebagai sahabat Ki Ageng Gajah Sora. Beberapa orang di antara mereka bertanya, apakah yang terjadi? Belum lagi Maisa Jenar sempat menjawab, Arya Saloka telah mendahului bercerita tentang suara yang mengalir seperti air terjun. Orang itu menjadi semakin gelisah. Wajahnya kembali menjadi pucat. Jangan dengarkan omongan anak itu. Sekarang beri aku jalan, katanya. Kisana motong Maisa Jenar. Kenapa kau begitu tergesa-gesa? Sebaiknya kau memperkenalkan diri dulu kepada penduduk Banyu Biru, supaya mata mereka tidak menyorotkan pandangan kecurigaan.